Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim, pendamping PKH Kecamatan Wali Tenggara ini, Kabupaten Kepulauan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya supaya kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kegiatan ini dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Tentu kalau kita berbicara kehamilan, tentu harus yang sudah berkeluarga. Ini kan PKH, pendamping keluarga harapan. Tentunya di kesempatan ini juga saya sengaja pampang poster-poster ini supaya ibu-ibu juga bisa melihat langsung dan saya jelaskan ya. Oke. Jadi kenapa penting gizi dan layanan kesehatan ibu hamil? Kenapa sih penting? Ya, ini harus kita tahu. Ya, ternyata kesehatan ibu hamil itu penting dengan asupan gizi. Karena kenapa? Lihat di poster ini. Dampak kekurangan gizi. Jadi kalau seandainya ibu-ibu itu memperhatikan gizi saat hamil, maka itu akan berdampak kepada ibu sendiri dan berdampak juga kepada anak yang dikandung. Coba lihat poster ini, yaitu dampak ke ibu hamil. Rata-rata kalau ibu yang kurang gizi itu pasti akan mengalami namanya ibu tidak sehat melahirkan dan berat badan bayi rendah. Ya. Itu artinya bahwa bayi tidak sehat kalau rendah dia punya berat badan. Kemudian efek kepada bayi itu juga dia mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Dia rentan sekali. Beratnya kena hujan sedikit itu biar hanya lihat menu itu flu kalau bahasanya itu. Kemudian ketika dia sudah beranjak jadi anak, maka gangguan pertumbuhan juga itu dia terhambat, atau istilah kesehatan itu namanya stunting, atau tidak sesuai antara umur dengan berat badan atau umur dengan tinggi badan. Ya, begitu ibu ya. Kemudian ketika anaknya ibu juga remaja, kalau seandainya kurang gizi itu maka dia kesulitan belajar atau dia tidak berprestasi. Jadi prestasi itu memang itu penting, ya, dan dimulai sejak awal ibu ketika sedang hamil. Itu situ dimulai. Kemudian ketika dia dewasa dia mudah terganggu kesehatannya, ya, pendidikannya rendah terbatas dan tentu kalau pendidikannya sudah rendah, ya, Bapak Ibu sekalian, pasti juga kesempatan kerjanya juga pasti rendah. Oke, bisa dipahami. Oke. Jadi dalam tentang pentingnya ibu lahiran, jadi kita mengenal namanya pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Iya, pasti ibu sudah dengar ya tentang 1000 hari pertama kehidupan. Dia itu kapan? Ya, dimulai sejak ibu mengandung awal sampai berusia 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi ini yang menentukan di 1000 hari ini. Kalau kita lalai di sini, maka kita akan melahirkan atau mengakibatkan efek berkepanjangan kepada anak. Yang pertama, ya, selama kandungan, kemudian 1000 hari itu kelahiran atau nifas. Ya, nifas ini, kelahiran dan nifas inilah usia 0 sampai 6 bulan. Ya, kemudian 6 sampai 12 bulan sudah menjadi bayi dan menjadi anak usia 12 sampai 24 bulan. Jadi coba perhatikan di gambar ini ada beberapa jenis pertumbuhan yang pada anak. Yang pertama ini anak normal, yaitu sesuai antara umur, berat badan dan tinggi badan. Yang kedua anak wasting atau kurus, tidak sesuai antara tinggi badan dengan berat badan.
Yang ketiga, anak stunting atau tidak sesuai umur. Seusianya sudah sesuai, sudah tinggi, dia masih seperti itu saja. Kemudian anak kurang gizi atau berat tidak sesuai umur, umurnya begini, sudah ini ya. Oke, kita pindah ke sini. Oke, di mana sih yang kesehatan ibu hamil? Ya, dan apa saja yang diperiksakan ketika ibu hamil? Ternyata ya, itu di posyandu Bapak Ibu sekalian. Ya, dan 10 yang diperiksakan itu pertama penguturan tinggi dan berat badan, kemudian tekanan darah, lingkar lengan atas, tinggi rahim, penurunan tinggi imunisasi dan lain-lain. Ya, bisa lihat. Ya, apa saja yang dikonsultasikan? Yang pertama lah perencanaan persalinan, tanyakan tinggi perkiraan persalinan, siapkan donor darah dan bukti kita ibu hamil. Ya, setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan, maka tidak terlepas dari pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan ibu nifas. Ya, jadi pemeriksaan ibu nifas itu ada 3 kali. Yang pertama 6 jam atau sampai 3 hari setelah menerima harus cek apakah kesehatan ibu itu masih normal atau bagaimana, ya. Kemudian yang kedua adalah hari ke-4 sampai 20 setelah melahirkan. Ketiga hari ke-29 sampai 2 hari melahirkan. Oke. Kemudian gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Ya, saya tidak tahu apa kebiasaan bagaimana, tapi saran dari pihak medis bahwa menyusuilah kita sejak anak itu lahir. Ya, jadi jangan menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung disusui. Ya. Yang kedua, ASI kuning kolostrum mengandung. Karena kenapa? Ya, karena segala lakukan menyusui ini. Yang kedua, ASI yang keluar pertama itu mengandung kolostrum. Ya, itu mengandung zat kekebalan tubuh yang kita akan bawa sampai besar. Ya, kemudian pemberian ASI juga itu sampai 0 sampai 6 bulan. Ya, itu 6 bulan. Itu ASI eksklusif. Belum ada campuran apa-apa. Jangan lupa kasih MPASI atau makanan penunjang ASI itu maksudnya kayak kita langsung kasih bubur atau apa, jangan. Kemudian ibu menyusui juga itu dia harus memperhatikan juga konsumsi yang dia makan, karena apa yang dikonsumsi itu keluar dari susunya juga itu adalah zat yang dikonsumsi juga. Kalau konsumsinya makanan tidak sehat, maka susunya juga pasti tidak sehat. Oke. Yang keempat, yang kelima adalah kebutuhan air minum. Jadi ibu yang menyusui itu harus 12 sampai 14 gelas per hari. Karena kenapa? Karena pengeluaran juga rutin. Ya. Untuk sampai kesempatan ini sampai setuju. Jika ada pertanyaan, ada? Tidak ada, Pak. Oke. Jadi kalau seandainya ada yang belum dimengerti, malu bertanya. Nanti di kesempatan lain juga di jalan pun atau dimanapun kita ketemu bisa untuk bertanya. Selagi saya bisa untuk menjawab, yang sepengetahuan saya akan menjawab. Oke, Pak? Oke. Jadi sebelum kita menutup perjumpaan kita pada sesi ini, ya, marilah kita sama-sama membaca doa penutup supaya majelis kita pada kesempatan kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, demikian. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.